Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan belajar bab 3 tentang transformasi part yang pertama, yaitu refleksi dan translasi. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, perhatikan video ini dengan baik, seksama, dan catatlah di buku catatan kalian ya. Kompetensi dasar pada materi hari ini tercantum pada KD 3.5 dan 4.5. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama, anak-anak setelah mempelajari diharapkan mampu menggambar dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi, yaitu refleksi dan translasi, serta hasil transformasi secara berulang. Yang kedua, anak-anak harus mampu mengenali garis simetri serta menentukan banyaknya simetri lipat suatu benda. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan bangun datar maupun titik pada koordinat kartesius. Dan yang keempat, anak-anak harus mampu menerapkan transformasi, yaitu tentang refleksi dan translasi dalam masalah nyata atau seni dan alam. Peta konsep pada materi hari ini, transformasi yang kita pelajari hari ini ada refleksi dan translasi. Refleksi itu adalah mencerminkan. Seperti pada bangun trapesium ini, jika dicerminkan, cerminnya pada garis merah, maka hasil pencerminannya seperti ini. Sedangkan untuk translasi itu nama lain dari menggeser benda tanpa mengubah ukuran benda. Materi transformasi yang akan kita bahas pada materi hari ini yaitu refleksi dan translasi. Refleksi atau pencerminan, coba kalian perhatikan gambar yang terlihat pada layar. Apa yang terlihat di permukaan air? Benar sekali. Bayangan dari bangunan tersebut. Coba kalian amati. Gambarnya bentuknya sama, warnanya sama. Panjang maupun tingginya sama. Dan jaraknya pun juga sama antara benda asli, bangunan asli dengan bangunan yang terlihat di permukaan air. Apakah anak-anak pernah bercermin? Coba kamu ingat, saat bercermin, apa yang terjadi? Ya, seperti pada gambar, tampak depan, maka hasil bayangan kita juga tampak depan. Refleksi atau pencerminan itu adalah memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan yaitu yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Contoh pencerminan terhadap sumbu X. Ada bangun A, B, C.
dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X-nya ini adalah cerminnya. Maka, sifat dari percerminan adalah jaraknya antara benda yang asli dengan yang bayangan itu sama. Coba kalian amati pada titik A. Titik A ini berjarak 1 satuan dari sumbu X, maka bayangannya juga 1 satuan dari sumbu X. Begitu juga dengan titik B dan titik C. Titik C terhadap sumbu X ada 1, 2, 3. Terhadap cermin, jaraknya ada 3 satuan. Maka, jarak bayangan terhadap cermin pun juga sama, 3. 1, 2, 3. Itulah setelah diberi titik, lalu kita hubungkan dengan garis, sehingga membentuk gambar atau bangun segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tanda petik atas ini namanya atau bisa kita bunyikan dengan aksen, yang mengartikan bahwa itu adalah hasil pencerminan dari titik A. Titik A itu titik koordinatnya adalah negatif 1,1. Di sini negatif 1. Di sini Y-nya 1. Maka negatif 1,1. Berikutnya titik B itu adalah negatif 1,3. Y-nya adalah 3. C-nya adalah X-nya dulu, yaitu 6,3. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya menjadi A aksen adalah di sini titiknya, yaitu negatif 1, negatif 1. Untuk yang B aksen, itu negatif 1, negatif 3. Untuk yang C aksen, itu adalah 6, negatif 3. Inilah titik koordinat bayangan atau hasil cerminan dari bangun segitiga ABC. Contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini ada bangun trapesium yang bergaris hitam ini, diberi tebal Bu Ila garis merah ini adalah bangun dari A, B, C, D. Bangun trapesium A, B, C, D dengan titik koordinat A-nya negatif 1, negatif 1, B-nya 1,0, C-nya 1, negatif 1,2, D-nya negatif 2,1. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ini adalah yang garis berwarna biru. Cara mendapatkannya yaitu di sini kita misalkan seperti pembelajaran dahulu, jika X-nya 1 di sini, maka Y-nya juga 1. Kenapa? Karena X itu sama dengan Y. Begitu juga Y sama dengan X. Jadi, jika X-nya 1, Y-nya 1, tempatnya di sini koordinatnya. Kalau X-nya 2, maka Y-nya 2. Jika X-nya negatif 1, maka Y-nya negatif 1, di sini titiknya. Berikutnya ada jika X-nya negatif 2, maka Y-nya negatif 2, titiknya di sini. Setelah terkumpul titik-titiknya, lalu hubungkan dengan garis titik-titik merah ini. Dihubungkan dengan garis. Terbentuklah garis berwarna biru ini. Setelah itu, kita mencerminkan. Ingat ya, jaraknya sama terhadap cermin antara benda yang asli dengan hasil pencerminan atau bayangannya. Contohnya di sini titik A.
titik A ini tepat negatif 1, negatif 1, tepat di cermin. Maka bayangannya pun juga tepat di cermin, tanpa jarak dengan cermin. Jadi hasil bayangan A aksennya adalah negatif 1, negatif 1. Di sini, untuk yang D, coba jaraknya antara sumbu dengan sumbu dengan garis Y sama dengan X adalah 1, 2, maka jaraknya pun juga sama, yaitu 1, 2. Atau kalau misalnya kalian bingung, itu, ntar hapus dulu ya. D-nya negatif 2,1. Maka jika dicerminkan, itu titik koordinatnya dibalik, yang Y menjadi X, yang X menjadi Y. Jadi 1, negatif 2 ini jaraknya sama antara benda yang asli dengan yang bayangan. Begitu juga dengan titik C, B, dan D-nya. Nah, maka dibalik ya, X jadi Y, Y-nya jadi X. Maka A aksennya adalah negatif 1, negatif 1. B-nya menjadi 0,1, B aksennya. C-nya adalah 2, negatif 1. D-nya menjadi 1, negatif 2. Ini adalah titik koordinat dari bangun trapesium atau bayangan bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y itu jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka jika semulanya X, Y, maka titik koordinat bayangannya menjadi X, negatif Y. Y-nya dikalikan negatif. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka negatif X, Y. X-nya dikalikan negatif. Jika dicerminkan terhadap titik asal, atau 0,0, maka X-nya dikalikan negatif dan Y-nya dikalikan negatif. Jadi negatif X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka dibalik Y sama dengan, Y, X yang semula X, Y menjadi Y, X. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka dibalik lalu dikalikan negatif. Jadi yang semula X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka titik koordinatnya menjadi X, 2 dikali H diambil Y. Dan jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka 2H diambil X, Y. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang translasi atau pergeseran. Pernahkah kamu menggeser benda? Jika benda kamu geser, kira-kira bendanya ukurannya berubah atau sama? Ya, tetap sama. Hanya posisinya saja yang berubah. Begitu juga dengan bangun yang kita pelajari hari ini. Jika bangun itu dipindah, maka tidak merubah ukuran, panjang, lebar dari bangun tersebut meskipun digeser. Mohon maaf, ini judulnya salah ya, bukan refleksi tapi translasi. Translasi atau pergeseran adalah memindahkan semua titik-titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi, jika semua titik A diarahkan ke kanan, maka titik yang lain juga harus diarahkan ke kanan juga dengan jarak yang sama. Jika ada titik P dengan koordinat X, Y ditranslasikan atau digeser dengan
A ini bisa digeser ke kanan atau ke kiri, sedangkan B ini bisa digeser ke atas atau ke bawah. Maka menjadi P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Ini untuk memperoleh titik koordinat hasil bayangan translasi. Sekali lagi, mohon maaf, ini bukan refleksi tapi translasi ya. Contoh koordinat bayangan hasil translasi. Seperti yang terlihat pada gambar, ada segitiga ABC dan ada segitiga hasil pencerminan. Hasil pergeserannya, yaitu menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Gambar itu ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Maka yang semula titik A-nya adalah negatif 3,1, mohon maaf ini negatif 3,1, ditranslasikan 4 ke kanan bernilai positif, dan 3 ke bawah, berarti negatif 3, karena ke bawah itu simbolnya negatif, jika ke atas positif, ke kiri negatif. Maka tinggal 3 ditambah 4, yaitu 7. Maka A aksennya adalah, mohon maaf, negatif 3 ditambah 4, itu adalah 1. Mohon maaf, ini salah tulis anak-anak. Jadi, X-nya adalah positif 1, lalu Y-nya 1 ditambah negatif 3, yaitu negatif 2. Maka titik koordinatnya adalah 1, negatif 2. Tempatnya di sini. Untuk yang B, itu titik koordinatnya adalah X-nya 1, Y-nya 4, jadi 1,4 ditranslasikan sama 4 ke kanan dan 3 ke bawah. Maka translasinya menjadi 1 ditambah 4, yaitu 5. Dan 4 ditambah negatif 3, yaitu 1. Begitu juga dengan yang C, menjadi 2, negatif 4. Dihasilkan dari titik C-nya adalah di sini negatif 2, negatif 1. Maka negatif 2 ditambah 4, yaitu positif 2. Negatif 1 ditambah negatif 3 menjadi negatif 4. Inilah titik koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Jika digambar, gambarnya seperti ini. Bentuk dan ukurannya sama. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah ucap atau salah kata atau salah penulisan dalam penjelasan materi hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.